magang ikut apa yang mereka kerjakan. Minimal tadi ada gambaran di video dan proses tutup tokonya seperti apa, strateminya bagaimana. Kemudian aktivitas mingguan, aktivitas tambahan dari rutinitas yang dilakukan. Setiap harinya, dari setiap hari yang dilakukan tadi per aktivitas per shift, ada aktivitas tambahan di mingguan. Jadi misalkan ini ada aktivitas Senin sampai dengan Minggu. Kalau masuk hari Senin, berarti shift 1 dan shift 2 punya tambahan untuk pembersihan atau aktivitas mingguan, yaitu membersihkan keset, bukan keset, tempat sampah, tabung apar. Apar itu alat pemadam api ringan, monitor CCTV, fokus media untuk dibersihkan di hari Senin. Jadi tambahan pekerjaan dari rutinitas yang dilakukan shift 1, shift 2 hari Senin, itu adalah membersihkan keset, tempat sampah, dan apar. Kemudian kebersihan semua kaca itu berarti tambahannya ada di waktu hari Selasa. Kalau yang setiap rutinitasnya yang dibersihkan kaca hanya yang betul-betul intens sama konsumen keluar masuk di kaca utama, itu setiap shift. Tapi kalau yang di samping-samping itu dikerjakannya setiap hari Selasa. Shift 1 dan shift 2 punya tambahan aktivitas kebersihan untuk membersihkan kaca di hari Selasa dan begitu seterusnya. Bisa dipahami Bapak Ibu? Setiap harinya sudah ada jadwal. Oke? Bisa. Baik. Ini adalah aktivitas mingguan. Jadi ada rutinitas, ada mingguan, ada dui mingguan. Yang dui mingguan apa? Dui mingguan lebih fokus ke persiapan promosi. Setiap bulan promosi di Alfamart yang reguler itu ada dua. Jadi dua periodenya, 1 sampai tanggal 15 periode promosi dan 16 sampai akhir bulan periode promosi. Di tanggal-tanggal yang itu, tim toko punya aktivitas dui mingguan untuk mempersiapkan update promosi setiap tanggal 1 dan tanggal 16. Cek kelengkapan promosi, update sewa, kemudian mailer dan brosur itu harus ada dan siap dibagikan. Kemudian ada kerusakan-kerusakan atau tidak diinformasikan ke departemen support terkait untuk mendapatkan bantuan gitu ya. Kayak misalkan AC panas, misalkan ada yang bocor atau ada keramik yang pecah atau PC-nya mampet dan segala macam, ini bisa dihubungkan atau dikomunikasikan ke departemen lain, departemen support, juga menggunakan AHO. AHO ini adalah Alfamart Help Desk Online yang juga ada di satu aplikasi namanya SOA. Jadi pekerjaan mingguan mereka lebih fokus ke persiapan promosi. Kemudian ada aktivitas bulanan. Jadi yang harian ada, yang mingguan ada, dua mingguan ada, bulanan juga ada. Tapi bulanan lebih kepada fokus administrasi. Jadi yang rutinitas tadi basic prosesnya seperti apa itu yang memang kerjaan secara rutin. Yang mingguan adalah kebersihan tambahan di setiap hari, setiap minggunya. Dua mingguan lebih fokus ke perubahan promosi dan bulanan lebih fokus ke administrasi. Lebih ke administrasi. Ini biasanya level pejabat toko yang akan fokus untuk merapikan tutup bulanan, aktivitas bulanannya di toko. Ini RRK, SO karyawan juga dipastikan oleh pejabat toko. Absensi dan payroll dipastikan karena untuk kepentingan penggajian. SO Grand jika memang ada terjadwal akan dilakukan juga SO Grand. Jadi ada dua jenis SO secara umum, yaitu SO secara SO parsial rak per rak. Ada juga SO by keseluruhan, gitu ya. Keseluruhan akan dilakukan SO namanya SO Grand. Semua barang, semua rak, semua barang yang ada di gudang, semua di SO namanya SO Grand. Dan ini biasanya juga dijadwalkan oleh masing-masing cabang. Ini aktivitas bulanannya, lebih ke administratif, kondisi filing administrasi, pencatatan, kemudian tata arsip, kemudian juga ada tata kelola stok inventory barang, validasi data stok. Nah, itu kegiatannya memang terkait administrasi, penggajian karyawan, yang masuk, yang sakit, itu tiap bulan biasanya fokusnya di pejabat toko. Itu Bapak, Ibu, untuk aktivitas yang ada dan dilakukan di toko di setiap rutinitas shift 1, 2, 3-nya. Tambahan kebersihan mingguannya ada aktivitas mingguan. 2 mingguan fokusnya adalah perubahan promosi. Bulanan fokusnya adalah administrasi. Yang terakhir adalah di materi ini di 6 fungsi area koordinator dan area manajer. Saya tadi spill di awal bahwa ini jenderal lapangannya yang menguasai wilayah kekuasaan coverannya dia gitu ya. Yang bertanggung jawab penuh terhadap keseluruhan proses bisnis yang ada di tokonya masing-masing adalah area koordinator dan area manajer. Sebelum di atasnya ada deputy branch manager, ada branch manager. Jadi mereka bertanggung jawab terhadap areanya masing-masing.
Dan ada fungsi dan peran yang melekat di mereka untuk keberlangsungan bagaimana eksekusi di timnya mereka itu sesuai. Jadi penyambung antara apa yang menjadi kebijakan manajemen turun ke bawah, kemudian yang dari aspirasi bawah juga disampaikan kepada departemen terkait ke manajemen. Itu fungsinya rekonator area manager, ada 6 fungsi. Fungsi yang pertama adalah sebagai konektor, penghubung antar departemen. Jadi alamat gambarannya itu adalah tidak bekerja sendiri Bapak Ibu. Kalau saya analogikan sebagai sepak bola, ada strikernya, ada backnya, ada kipernya, ada gelandang kiri, gelandang kanan, sayap kiri, sayap kanan.